Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Tim Son Simamora. Setelah 1 bulan kita tidak berjumpa di channel Tim Son Simamora, hari ini kembali akan menyampaikan hal-hal yang terbaru, yaitu terkait pembayaran THR karyawan. Nah, ini lagi hangat ini teman-teman. THR karyawan sudah keluar eh, surat edaran dari Kementerian Ketenagakerjaan bahwa pembayaran THR diwajibkan bagi semua perusahaan. Nah, dan ada jarak maksimal. Maksimal adalah 1 minggu sebelum hari raya Idul Fitri harus sudah dibayarkan THR ke karyawan. Nah, bagi perusahaan yang mampu maka boleh lebih cepat dari situ. Nah, di surat edaran itu sudah ada tertentu tulisan dan aturan-aturan pembayaran THR untuk karyawan. Nah, kira-kira apa-apa saja? Nah, yang pertama adalah karyawan yang memenuhi persyaratan adalah karyawan yang sudah bekerja 12 bulan terus-menerus tanpa henti. Nah, maka mendapatkan THR 1 bulan gaji pokok plus tunjangan tetap. Itu yang dibayarkan kepada karyawan. Apakah itu pekerja kontrak atau PKWT atau permanen atau PKWTT. Nah, ini yang perlu teman-teman pahami sebagai karyawan. Kira-kira apa sih yang menjadi hak teman-teman sebagai seorang karyawan dalam sebuah perusahaan. Nah, ini yang perlu kita informasikan. Terus yang selanjutnya adalah bagaimana kalau karyawan yang baru bergabung belum ada setahun. Nah, di situ juga sudah ada dibahas dalam surat edaran yang terbaru tahun 2022, yaitu dibayar secara proporsional. THR dibayar secara proporsional bagi karyawan yang belum genap masa kerjanya selama 1 tahun. Nah, jadi caranya itu proporsional gimana adalah masa kerja dibagi 12 dikali basic. Nah, kira-kira itu. Jadi teman-teman, itu namanya proporsional ya. Jadi masa kerjanya dibagi 12 dikali basic plus tunjangan tetap. Kira-kira begitu. Jadi pembayaran THR tetap bulat diberikan oleh perusahaan terhadap karyawan yang sudah memenuhi syarat, baik itu pekerja kontrak maupun itu pekerja yang sudah permanen. Nah, terus ada banyak pertanyaan juga dari teman-teman. Bagaimana kalau seseorang itu pekerja harian? Nah, apa dasar perhitungan THR-nya? Nah, dasar perhitungan THR seorang pekerja harian adalah rata-rata gaji yang diterima setiap bulan selama dia bekerja. Nah, contoh si A bekerja dalam perusahaan si Polan selama kurang lebih 1 bulan, setahun lah contohnya. Kalau 1 bulan nanti akan kita bahas setahun, dan dia mempunyai tidak sama gaji dalam yang diterima dalam setiap bulan karena harian yang berbeda-beda mungkin ditentukan. Maka dirata-ratakan bulan per bulan dalam 1 tahun itu dirata-ratakan berapa dia punya rata-rata terima per bulan. Maka itu yang diberikan THR. Maka kalau dia sudah 1 tahun lebih sebagai karyawan, maka akan mendapatkan 1 bulan gaji sesuai dengan rata-rata yang diterima tiap bulannya. Nah, kalau yang baru tetapi sudah lebih dari 1 bulan, maka akan diberikan proporsional juga dari rata-rata yang dia terima dalam 1 bulan itu. Jadi dirata-ratakan selalu. Lalu ada pertanyaan kemarin sempat datang ke inbox saya di Instagram. Pertanyaannya adalah seorang karyawan sudah lama dirumahkan, bahkan 2 tahun 3 tahun sudah dirumahkan karyawan tersebut, tetapi belum di PHK. Nah, bagaimana pembayaran THR-nya?
pembayaran THR bagi seorang karyawan yang dirumahkan adalah tetap dibayar full, teman-teman. Jadi tidak ada istilah setengah atau proporsional, karena dia sudah memenuhi persyaratan masa kerja lebih dari 1 tahun. Nah, kecuali karyawan yang bersangkutan bekerja selama 6 bulan, lalu dia dirumahkan karena suatu hal, maka dia mendapat THR proporsional sesuai dengan perhitungan yang disampaikan dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Nah, itu yang harus diperhatikan teman-teman dalam hal pembayaran THR. Lalu ada juga pertanyaan bagi teman-teman, apakah THR bisa dibayarkan lebih awal dari ketentuan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan? Boleh bagi perusahaan yang mampu, dan di situ pun dijelaskan bagi perusahaan yang mampu untuk membayarkan THR lebih awal dari ketentuan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan dipersilakan untuk membayar lebih cepat. Tetapi yang masih dalam berkalkulasi atau memberikan perhitungan, maka diberikan batas maksimal adalah 1 minggu sebelum hari raya. Jadi kalau hari raya nanti ditetapkan tanggal 2 contohnya atau tanggal 1, maka 1 minggu dari tanggal 2 sudah harus dibayarkan paling lambat. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita memonitor sebuah perusahaan yang membayarkan THR, apakah sudah dibayarkan atau tidak. Nah, dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan di situ disampaikan bahwa semua perusahaan yang sudah membayarkan THR ke karyawan akan memberikan laporan lewat Menteri Ketenagakerjaan. Itu akan dilaporkan ke pemerintah daerah atau pemerintah provinsi lewat Dinas Ketenagakerjaan setempat untuk monitor pembayaran THR apakah sesuai atau tidak, dan berapa pembayarannya, siapa-siapa aja yang membayarkan. Nah, jadi teman-teman karyawan jangan takut kalau pembayaran THR salah atau tidak dibayarkan. Apabila pembayaran THR tidak dibayarkan ke karyawan sesuai dengan aturan yang diedarkan oleh Menteri Ketenagakerjaan, boleh memberikan laporan ke Dinas Ketenagakerjaan setempat, dan itu dibuka ruang, dan memang pemerintah lewat Dinas Ketenagakerjaan membuka ruang untuk itu, membuka ruang untuk monitor dan pelaporan, untuk menampung pelaporan dari masyarakat apakah benar-benar pembayaran THR sudah dilakukan tepat waktu atau sudah sesuai atau tidak dibayarkan. Nah, biasanya ada hotline yang diberikan, nomor yang bisa dihubungi di dalam surat edaran itu. Nah, dari kementerian diberikan surat edaran, nanti di kabupaten atau provinsi juga ada surat edaran disampaikan untuk teman-teman bisa menyampaikan keluhan apakah sudah sesuai pembayaran THR dilakukan oleh perusahaan yang ada di tempat teman-teman bekerja. Itu teman-teman, mudah-mudahan penjelasan tentang THR ini, karena ini adalah yang lagi hangat sekarang, bisa dipahami. Dan jika ada pertanyaan boleh ditanyakan dalam kolom komentar di bawah video ini. Silakan, nanti kita akan diskusi dan kita akan berikan solusi kira-kira hal-hal apa yang dipertanyakan dalam perikop THR ini, dalam perihal judul THR ini. Itu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi ingat, THR jika dirasa tidak sesuai pembayaran THR atau belum dibayarkan oleh perusahaan, boleh memberikan laporan terhadap Dinas Ketenagakerjaan setempat, dan itu dibuka ruang oleh pemerintah lewat Dinas Ketenagakerjaan. Dan rumusan perhitungan THR juga sudah ada di situ seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Jika seorang karyawan sudah bekerja dalam 12 bulan berturut-turut atau kurang lebih 1 tahun, maka berhak mendapatkan THR 1 bulan basic plus tunjangan tetap. Nah, yang bersifat tetap, dasar perhitungan THR adalah gaji pokok plus tunjangan tetap. Itu yang menjadi dasar perhitungan THR untuk karyawan.
Maka yang sudah 1 tahun berhak atas itu, dan yang belum 1 tahun tetapi lebih dari 1 bulan maka juga berhak atas THR tetapi perhitungan proporsional. Harian juga sama, jadi yang harian juga tetap mendapatkan THR apakah dia sudah 1 tahun ataupun lebih dari 1 bulan tapi belum 1 tahun. Kira-kira begitu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Salam.